Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 01 Lumajang yang saya hormati, selamat pagi. Terima kasih pada hari ini saya diberi kesempatan. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kepada Bu Wiwi selaku Kepala Sekolah untuk memaparkan kaitannya tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK. Kemudian Ibu Kepala Sekolah memberikan izin, dan terima kasih hari ini pagi ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru untuk memaparkan kaitannya dengan RTL PKG PJOK, yang mana ini merupakan tugas akhir dari rangkaian kegiatan PKG PJOK, meskipun nanti masih ada beberapa tugas. Terima kasih sekali. Kemudian RTL yang akan saya paparkan ini rancangan pembelajaran berbasis project, yang mana ini beberapa waktu yang lalu juga sudah berjalan, sudah dilakukan. Tetapi pada kesempatan ini saya mengambil RTL kaitannya dengan permainan tradisional, yaitu egrang bambu dan egrang batok, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Langsung Ibu Bapak saya paparkan kaitannya dengan RTL saya. Untuk yang pertama, latar belakang mengapa saya mengambil RTL permainan tradisional tadi. Yang pertama, permainan egrang bambu dan egrang batok tidak hanya mengandung nilai hiburan, tetapi juga kaya akan nilai pendidikan yang dapat membantu perkembangan fisik dan sosial anak-anak. Kemudian alasan kedua, latar belakang kedua, yaitu di era modern ini anak-anak lebih sering terpapar dengan permainan digital. Maka dari itu penting bagi kita untuk melestarikan permainan tradisional ini agar tetap menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Kemudian latar belakang yang ketiga, yaitu bahan yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu egrang batok dan egrang bambu tadi, mudah didapatkan di sekitar tempat tinggal peserta didik atau kita semua. Kemudian tujuan dari kegiatan ini, RTL ini, yang pertama mengembangkan keterampilan fisik dan motorik kasar anak. Kemudian yang kedua meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, yaitu melatih kerjasama dan sosialisasi antar teman. Dan tujuan yang keempat yaitu mengenalkan dan melestarikan budaya tradisional kepada peserta didik, yang mana pada era sekarang ini sudah tergerus oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Kemudian tujuan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan bersikap sportif dan menghargai proses. Berikutnya, mengurangi kecanduan gadget dan meningkatkan aktivitas fisik, serta mengajarkan nilai-nilai tradisi dan identitas lokal. Itu tadi tujuan dari kegiatan yang saya masukkan ke dalam RTL saya. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu capaian yang diharapkan dari kegiatan egrang bambu dan egrang batok tadi. Yang pertama, ada beberapa capaian yang diharapkan, ada 4. Untuk yang pertama itu capaian fisik. Capaian fisik meliputi meningkatnya keseimbangan dan koordinasi tubuh dan meningkatkan kekuatan fisik. Itu capaian fisik yang pertama. Kemudian capaian yang diharapkan yang kedua yaitu capaian sosial, meliputi mengajarkan kerjasama dan komunikasi peserta didik. Yang kedua, mengajarkan sportivitas dan menghargai teman. Kemudian capaian yang diharapkan ketiga yaitu capaian emosional, yang meliputi meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan mengajarkan ketangguhan mental, karena itu tadi membutuhkan mental yang benar-benar baik, yang bagus. Kemudian capaian yang diharapkan keempat yaitu capaian kultural dan pendidikan, meliputi
melestarikan warisan budaya tradisional dan pendidikan karakter melalui tradisi. Itu tadi ada 4 capaian yang diharapkan dari permainan tradisional tadi yang saya masukkan ke dalam RTL. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan permainan tradisional ikan bambu dan ikan badak di sekolah, yaitu yang pertama, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah meminta izin untuk memaparkan RTL saya, kemudian disetujui dan terima kasih sekali. Yang kedua, langkah yang kedua, merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah. Kemudian yang ketiga, nanti mensosialisasikan kepada peserta didik nanti untuk kelas 1, 2, 3 itu untuk egrang batok. Kemudian kelas 4, 5, 6 untuk egrang bambu. Hal ini saya bagi karena berdasarkan tingkat kesulitan. Kalau untuk kelas rendah itu kemungkinan besar belum bisa untuk egrang bambu, karena yang besar pun belum tentu juga bisa. Tetapi dari tingkat kesulitan maka permainan itu saya bagi menjadi 2. Untuk kelas bawah itu egrang batok, kelas atas paling mana untuk egrang bambu. Kemudian langkah yang keempat yaitu pelaksanaan program. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini termasuk kokurikuler di sekolah. Kemudian program kegiatan yang saya lakukan tadi melibatkan seluruh siswa, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk pelaksanaan itu direncanakan di bulan perancangan di bulan November tahun ini, dan akan dipublikasikan, artinya ditampilkan atau dilakukan saat masa jeda semester 1. Kemudian program ini melibatkan komunitas belajar di SD 01 Lembang, yang mana akan berkolaborasi dalam mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Mitra kerjanya yaitu orang tua murid, karena nanti orang tua murid terlibat dalam pembuatan alat. Tidak mungkin anak tersebut membuat egrang batok ataupun egrang bambu sendiri. Mungkin mereka tentunya membutuhkan bantuan dari orang tua. Kemudian aset yang dimiliki, yang pertama aset manusia, itu ada ibu kepala sekolah, ada kelompok belajar sekolah, komunitas belajar sekolah, kemudian guru dan siswa. Kepala sekolah selalu berperan sebagai penanggung jawab, kemudian komunitas belajar sekolah sebagai fasilitas, guru sebagai pendamping, kemudian siswa nanti perannya sebagai pemeran atau peserta, orang tua nanti sebagai pendukung. Kemudian aset finansialnya mandiri dari orang tua dalam pembuatan alat. Kemudian aset fisiknya yang dimiliki yaitu halaman sekolah dan lapangan yang digunakan nanti untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian aset budayanya egrang batok dan bambu yang merupakan permainan tradisional. Kemudian aset sosialnya yaitu dukungan orang tua dan masyarakat sekitar untuk melestarikan budaya lokal melalui permainan tradisional. Kemudian rencana evaluasinya nanti diperkirakan setelah masa jeda, setelah pelaksanaan. Kemudian rencana evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas permainan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, penilaian kerja, dan refleksi siswa. Berikutnya, evaluasi ini bertujuan memahami perkembangan keterampilan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kegiatan permainan di masa mendatang. Tentunya dari rencana tadi ada tantangannya. Yang pertama, kesulitan dalam menjaga keamanan. Tentunya kegiatan tadi ada resikonya. Jadi setiap kegiatan pasti ada resikonya, tetapi sekali lagi kita harus memang benar-benar merancang kegiatan itu sebaik mungkin supaya keamanannya terjaga. Kemudian tantangan dalam keterampilan dan kesiapan fisik siswa. Yang keempat, kesulitan dalam pengajaran. Kemudian tantangan yang berikutnya, minimnya minat dan perhatian dari peserta didik, itu yang menjadi tantangan karena permainan itu sudah mulai banyak ditinggalkan kalau di kampung. Itu beberapa tantangan dari RTL kegiatan saya tadi. Demikian Ibu Bapak
rencana tindak lanjut kaitannya dengan tugas saya di PKK PJUK. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk berikutnya saya mohon tanggapan atau umpan balik atau masukan dari Ibu Bapak semua terkait dengan RTL saya tadi. Mungkin itu dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Bapak semua untuk menanggapi kaitannya dengan RTL saya. Terima kasih. Monggo. Menawi wonten saran utawi tanggapan kaitannya dengan tadi rencana tindak lanjut saya, monggo saya persilakan. Ini ada perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur harus yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa di pagi hari ini kita telah melaksanakan untuk menanggapi RTL dari Bapak Yustinus sebagai tugas dari PKB PJUK, yang mana tadi tentang apa judulnya tadi? Coba. Permainan tradisional egrang bambu dan egrang batok untuk meningkatkan rasa percaya diri di SD Negeri 01 Lemahan. Untuk rencana pembelajaran yang telah disusun oleh Bapak Yustinus, saya kira untuk strukturnya itu sudah bagus. Nah, inilah kita walaupun di era yang sudah modern, tapi ada baiknya, lebih bagusnya, karena sesuai dengan program pemerintah, di mana kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kaitannya dengan budaya tradisional. Nah, ini untuk egrang bambu dan egrang batok, ini bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk siswa-siswi kita. Ya, tadi tujuannya sudah disusun dengan bagus. Saya kira itu sudah ya. Memang sesuai dengan kurikulum yang terbaru, itu kan kita harus bisa juga memanage atau kompetensi emosional. Nah, salah satunya dengan melatih diri siswa, meningkatkan rasa percaya diri, kemudian solidaritas dengan teman, rasa mencoba. Inilah yang dinamakan juga dengan kaitannya dalam belajar. Tadi slide selanjutnya, Mas. Ya, tujuannya juga sudah mencakup semuanya ini, termasuk melatih fisik motorik siswa, kemudian kerjasama sosial. Memang tadi masih ada kesulitan, namun yang namanya kita itu pendidikan dasar, di mana kita itu melatih untuk itu bukan suatu kesulitan ya, karena kita memang di ranah belajar, sehingga nanti akan terbentuk rasa supaya bisa bertambah, solidaritas dengan teman bertambah, kemudian samping itu juga untuk nilai-nilai tradisi yang ada di lingkungan sekitar tidak akan enyah dengan perkembangan teknologi. Kalau kita yang ada di garda dasar ini betul-betul masih menggali karena permainan tradisional itu sebenarnya bagus sekali. Di samping kita juga harus bisa menjaga keamanan siswa. Memang
pendidikan itu tidak hanya diserahkan di sekolah saja. Wali murid pun sebenarnya harus mendampingi atau juga ikut membina. Jadi pendidikan itu tidak full hanya untuk sekolah, sebenarnya orang tua itu harus dilibatkan. Dan dengan demikian kita juga mengajak orang tua mengingatkan kembali bahwa pendidikan anak itu bukan berlaku pada sekolah saja. Tujuan kegiatan yang disusun dari Pak Yus ini sudah bagus sekali. Nanti bisa ditambah lagi dengan yang misalnya dengan keimanan, ya, yang kaitannya dengan keimanan siswa bisa Mas, nanti ditambah. Terus kemudian lanjut latar belakangnya untuk ya capaian, ya ini capaian fisik, kemudian emosional ini di apa ya, kurikulum kan ada tuh kurikulum yang emosional tuh. Nah, ini juga bisa termanage. Jadi emosional anak bisa termanage dengan permainan itu. Saya yakin dengan kesabaran untuk berlatih, ya, bisa anak itu bisa menjadi percaya diri, kemudian punya mental yang tangguh. Nah, demikian. Untuk selanjutnya nanti tolong Bapak Ibu yang lain kalau bisa ya, setiap penjenengan itu mengajarkan sesuatu itu ya ada nilai-nilainya yang berkaitan dengan satu. Yang pertama itu keimanan, rasa solidaritas, rasa menghargai orang lain, kemudian rasa percaya diri, membangun rasa percaya diri anak sehingga tidak punya rasa berkecil hati, atau juga untuk kejujuran siswa karena sekarang ini banyak sekali anak-anak itu yang sudah mulai berani atau rasa kejujurannya itu kurang, model-model untuk mengelabui hal-hal yang tidak baik itu banyak sekali, sehingga monggo Bapak Ibu guru yang lain nanti bisa di dalam penyusunan RPP maupun pokoknya yang kaitannya dengan proses pembelajaran, kita harus ingat kita ini di depan siswa yang di pendidikan dasar, pendidikan bawah sendiri, sehingga kita punya rasa tanggung jawab mendasari siswa supaya semuanya itu bisa menjadi anak-anak yang bagus. Mungkin hanya ini Pak Yus sudah bagus sekali untuk RTL kamu dengan nanti untuk nilai waktu bisa ditingkatkan lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas tanggapan dan sarannya kait-kaitan RTL saya. Mungkin dari Bapak yang menambahkan. Monggo. Tidak ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah, pada Ibu Bapak Guru SD 01 Magang yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan RTL saya, dan tentunya harapan saya mohon dukungannya kaitan dengan RTL ini supaya dapat terlaksana besok. Mungkin itu dari saya Ibu Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih, dan selamat siang.